Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di channel ini Jalan Dakwaku atau Ini Dakwaku. Rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah setiap pagi kami melakukan aktivitas olahraga bersama istriku. Nanti bisa kemari, istriku nih kemari dulu biar kelihatan ya. Alhamdulillah, ini istri tersayangku selalu setia untuk mengantarkan atau menemani saya berolahraga, dan tentu dengan kesadaran dirinya bahwa olahraga itu penting ya, bukan karena ajakan saya tetapi memang sama-sama kita butuh untuk sehat. Nah, rekan-rekan sekalian, uh, betapa pentingnya tentang kesehatan ini ya, uh, karena umur-umur seperti kita yang sudah masuk 50 tahun ya, kalau saya tinggal 3 bulan lagi lah 50 tahun ya, ini penting untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena setiap makanan yang kita makan ya, tidak semuanya itu jadi gizi. Ada sebagiannya itu racun, sampah yang itu akan mengendap, akan terbuang ke darah saat kemudian istilah kedokteran mengatakan truk sampahnya itu nggak muat untuk membuang kotoran limbah yang ada dalam tubuh kita ya. Terlebih lagi kalau rekan-rekan sekalian yang sering makan tetelan ya, daging ya, atau jeroan atau bahkan seafood yang kandungan kolesterolnya tinggi ya, kayak saya nih yang sudah sakit jantung nih ya, rekan-rekan sekalian, kalau makan sedikit yang kolesterolnya tinggi seperti contoh ya, eh, bebek ya, bebek atau entok ya, ada rica-rica endok itu enaknya luar biasa. Saya sering langgan dengan rekan-rekan saya di masjid itu. Tetapi apa yang terjadi? Saya yang sudah ada sakit jantung ini itu akan cepat sekali terasa di jantungku. Bahkan pernah saya ya makan apa entok itu ya, rica-rica endok itu ya, itu langsung terjadi serangan jantung. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, jadi umur kita semakin bertambah, semakin usianya berlanjut itu, daya serap tubuh kita ini semakin berkurang. Ya, saat kemudian kita makannya masih tetap seperti dahulu, waktu kita muda, waktu muda kan nggak ada pengaruhnya tuh, makan apa aja oke saja, ya. Tetapi kalau sudah umur sudah menjelang umur 50 tahun atau 40 ke atas, ya, apalagi udah 50 lebih ya, ini harus hati-hati ya. Jangan kira bahwa kita makan itu aman-aman saja, tidak rekan-rekan sekalian ya. Sebagus-bagus apapun ya jantung kita, kalau menurut dokter yang pernah saya tanyakan itu, pasti ada sumbatannya, cuma berapa persen sumbatannya itu ya. Nah, ketika kemudian makanan kita makan tidak hati-hati, maka itu akan mempercepat timbunan bahkan kemudian sumbatan di arteri jantung ya, yang menyebabkan bisa jadi gagal jantung. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi semakin umur kita bertambah, daya serap tubuh kita semakin berkurang ya. Nah, ketika kita makan masih tetap juga seperti waktu masa kita masih muda ya, apa yang terjadi ya, maka karena tadi truk sampahnya, ketika banyak sampah yang tertimbun dalam tubuh kita ini ada truk sampahnya otomatis, istilah kedokteran itu gampangnya kita memahami itu, ada truk sampahnya, pembuang sampah otomatis ya, tersaring di ginjal kita, di hati kita, diangkat terbuang ke urin. Tetapi kalau kebanyakan dia akan lari ke darah, rekan-rekan sekalian. Nah, ketika kemudian sampahnya itu banyak lari ke darah, apa yang terjadi? Akan terjadi pengentalan darah. Nah, saat darah kita kental, ya, maka itulah awal terjadinya bencana dalam tubuh kita. Ya, ini awal terjadinya bencana dalam tubuh kita. Kenapa? Karena sekalian, karena ada istilah dalam kedokteran itu namanya degeneratif, penyakit ikutannya. Ya, ketika darah kental akan banyak menimbulkan penyakit-penyakit ikutannya. Ya, kenapa? Karena darah itu menghantarkan nutrisi gizi.
Saat kemudian darahnya tertahan, maka nutrisi yang harusnya terhantarkan ke dalam darah kita, ke dalam organ-organ vital kita menjadi terhambat. Ya. Maka ketika kemudian nutrisi yang harusnya terhantar ke jantung, ya, maka jantungnya jadi masalah. Ketika nutrisi ya yang menghantarkan ke ginjal masalah, maka ginjalnya jadi masalah. Ketika nutrisi yang menghantarkan ke paru-paru masalah, maka paru-parunya jadi masalah, dan seterusnya. Ya, maka bisa menimbulkan penyakit diabetes, ya, penyakit jantung, penyakit ginjal, bahkan gagal ginjal, ya, dan kemudian bisa jadi asam urat atau kolesterol tinggi. Ini akibat dari pola makan kita sesungguhnya dan pola sehat kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah menjelang umur 50 tahun atau 40 tahun ke atas, ya, banyak-banyaklah berolahraga. Ya, rajin-rajinlah olahraga. Kenapa? Karena akan membantu pembuangan kotoran ya dalam darah kita ini lewat keringat kita. Ya, alhamdulillah saya sudah 4 kali putaran. Ya, sekali putaran itu ada 400 langkah. Itu pun belum keluar nih, keringatnya belum maksimal ini. Ya, padahal panasnya luar biasa. Ya, rekan-rekan bisa lihat, silakan ya. Tuh, ya, saya mau putar ya ke sana tuh, ya, terus muter sampai kemari itu. Ini 400 sekali putaran itu 400 langkah. Ya, 400 langkah rekan-rekan sekali. Ini istri saya bantu nih. 400 langkah, saya bersama istri tiap pagi nih. Ya, 400 langkah. Ya. Dan kemudian saya lakukan itu 5 kali putaran. Ya, ya udah hitung aja lah. 400 kali 5. Ya, berapa? Itu pun kata dokter sesungguhnya kurang. Karena apa? Idealnya itu 10.000 langkah setiap hari yang harus kita lakukan, baru kemudian akan mampu membantu proses sirkulasi darah itu menjadi kembali prima, kembali sehat kembali. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, bagaimana sih sesungguhnya ya Islam memandang tentang kesehatan? Rasulullah SAW bersabda, nikmatani magbun fihi makathiru minan nas asyhadu wal farq. Dua kenikmatan yang banyak manusia lalaikan, yang banyak manusia tidak indahkan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ya, saat kita sehat, ya, kemudian terkadang kita kurang hati-hati. Kita makan apa saja tuh. Bahkan terkadang tidak ada ukuran dalam makan ini. Ya, betul nggak rekan-rekan sekalian? Kalau kita udah merasakan mulut kita enak, biasanya nyampe nambah berkali-kali. Ya, bahkan kemudian makanan kita makan itu terkadang nggak pilih-pilih, semuanya kita makan. Apalagi yang enak-enak itu biasanya kolesterolnya tinggi. Ya, seperti apa misalnya? Babat, ya, cumi, ya, kerang-kerangan, ya, jeruan. Wah, itu paling enak tuh. Usus, wah, paling nikmat tuh pagi hari makan bubur, ya, lauknya usus sama telur puyuh. Wah, nikmatnya di bibir itu masih terasa terus, padahal nikmat paling berapa jengkal saja di mulut. Kalau sudah sampai perut sama saja. Tetapi ketahuilah, sayang, kenapa? Karena makanan jeruan itu sesungguhnya itu bukan menjadi nutrisi gizi, dia sampah lagi lah. Ketika sampah dibuang ke perut kita, maka proses kemudian dalam perut kita itu susah. Padahal itu memerlukan waktu yang cukup lama, dan kemudian dia akan menimbun sampah lagi. Bayangkan kalau umur kita sudah begitu lanjut dan kemudian kita memakan makanan yang sama seperti dulu waktu kita masih muda. Kalau waktu masih muda dia nggak masalah, ya, kita lancar-lancar saja. Tetapi kalau kita sudah umur, ya, tubuh kita sudah lemah. Beda dengan waktu kita umur 30 tahun yang lalu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi ketika kita sehat, kadang-kadang kita lupa, ya. Banyak orang melupakan saat kita sehat. Udah mumpung sehat, kadang-kadang kita nggak mau tahu, ya, makan terus, lanjut apa saja terus lanjut. Nah, padahal nanti ya umur kita sudah semacam ini, biasanya itu hati-hati. Kenapa? Karena sakit jantung itu begitu cepatnya menyerang kita. Kita nggak ketahuan, sakit jantungnya gede rasa.
nggak kayak cantengan, ya. Begitu juga sakit-sakit yang lain, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, oleh karena itu saat kita sehat, kata baginda Rasulullah SAW, ya, ingat, ya, jangan sampai kemudian kita tidak mengindahkan dalam hal makanan, karena bisa jadi ketika kemudian kita merasa kita sehat karena kita kurang hati-hati dalam hal makan atau dalam hal aktivitas, bahkan kita kurang olahraga, bisa jadi nggak memanfaatkan waktu luang, ya, akhirnya apa? Nah, kemudian datang sakit, nah kemudian kita nggak bisa berbuat banyak. Nah, rekan-rekan sekalian, oleh karena itu ya, dari hadis ini Rasulullah SAW menekankan bagaimana kita harus benar-benar memperhatikan saat kita sehat dan saat waktu luang. Ya, waktu-waktu luang itu waktu pagi hari, ya, manfaatkan, jangan tidur lagi habis subuh. Bangun subuh atau bangun kita sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh kita lakukan itu lebih baik dunia dan seisinya. Bayangkan itu, 2 rakaat saja yang kita lakukan sebelum subuh itu lebih baik dunia dan seisinya. Kita subuh, sholat subuh, dan kemudian kita itikaf, ya, seberapa jam, kemudian kita sholat suruk itu 2 rakaat, itu pahalanya, ya, haji dan umroh sempurna. Sudah gitu kita lanjutkan dengan olahraga. Subhanallah, nikmat sekali. Kenapa dirahimakumullah? Karena badan kita sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang lain, inna li badani alaika haqqa, sesungguhnya, ya, dalam dirimu, badanmu juga ada hak yang harus engkau tunaikan. Ya, apa hak badan? Ya, menjaga kesehatan, berolahraga, beraktivitas. Saatnya tidur, jangan saatnya tidur kita pakai untuk begadang. Saatnya kita olahraga, saatnya kita beraktivitas malah buat tidur. Salah itu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, sampai Rasulullah SAW bersabda, kalaulah kemudian, ya, karena apa? Perlu ada satu keseimbangan dalam diri kita. Perut kita ini juga ada ukurannya, rekan-rekan sekalian, ya. Perut kita ini ada ukurannya, ya. Kata baginda Rasulullah SAW, ya, Rasulullah bersabda, ya, malabnu adam wi'an syarra min batni bihasbibni adam luqaimatun yuqimasulbah wa in kana labuda fa'ilan fazulusun li ta'amihi fasulusun li syarabihi wasulusun li nafsihi, ya. Tidaklah Bani Adam mengisi bagian yang lebih buruk daripada perutnya. Sudah cukup anak cucu Adam beberapa suap nasi yang sanggup untuk menegakkan tulang rusuknya. Kalaulah kemudian dia terpaksa harus memenuhi perutnya, maka bagilah 3, kata baginda Rasulullah SAW. Ya, yang pertama, ya, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk napas kita. Nah, jadi perlu seimbang, ya. Sesuatu yang berlebihan, ya, perut kita sudah diukur, dan kalau kita berlebihan, makan berlebihan, maka apa yang terjadi? Tentu kemudian lambung kita jadi masalah. Kenapa kemudian lambung kita jadi masalah? Karena kemudian kita kurang hati-hati. Nah, saya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, sudah mempraktekkan itu, ya. Saya pernah lambungnya itu luar biasa, bukan masalah, sangat bermasalah, ya. Sampai-sampai lukanya itu, ya, yang di tenggorokan sampai ke ini, susah makan saja nggak bisa. Tetapi kemudian rekan-rekan sekalian, saya coba untuk kembali pada pola makan yang sehat, ya. Makan kita hati-hati, kita jarakin, dan kemudian kita nggak sembarangan makan. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan lagi. Dan ini mungkin sekedar untuk memberi stimulus, ya, tentang pemahaman, ya, berbagi kita, ya. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian agar tetap menjaga kesehatan. Insya Allah besok kita akan bersambung. Demikian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.